Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Tamu inspiratif kita kali ini adalah seorang penggiat lingkungan yang sudah sejak lama mengajak masyarakat untuk menanam mangrove di kawasan Desa Karanggading, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sudah 100.000 lebih pohon mangrove yang ia tanam dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Siapa tamu inspiratif kita kali ini? Saya Andiani Satria, inilah Selasar Budi. Barisan tanaman mangrove ini begitu rapi, tegak dan berdiri kokoh di kawasan hutan mangrove Desa Karanggading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jajaran tanaman mangrove ini adalah jerih payah seorang warga desa bernama Muhammad Salim. Bersama orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, Salim terus memperbaiki dan menanam kembali berbagai jenis tanaman mangrove. Sudah sejak tahun 2003, ia giat menanam mangrove di Desa Karanggading. Tak hanya peduli akan kelestarian desanya, Salim juga peduli akan kawasan Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut dan Suaka Marga Satwa Karanggading. Karena kerja kerasnya inilah, pada tahun 2012, ayah dua orang anak ini dianugerahi penghargaan Wana Lestari. Ia menjadi juara pertama tingkat Provinsi Sumatera Utara. Melalui penghargaan ini, Salim telah membuktikan bahwa alam telah membalas semua kerja kerasnya dengan kebaikan dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Ya, pemirsa, di tangan pria usia 43 tahun ini, kawasan yang dulunya gersang kini telah berubah menjadi asri karena tanaman mangrove yang telah tumbuh subur. Nah, sekarang penggiat lingkungan yang telah mendapatkan penghargaan Wana Lestari tingkat provinsi tahun 2012 ini telah hadir bersama kita. Dialah Abang Muhammad Salim. Ya, saya panggil Abang aja ya, biar santai Bang ya. Ya Bang, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Sekarang sedang sibuk apa nih Bang kegiatannya Bang? Saat ini atau seminggu belakangan ini memang kita masih difokuskan pada penanaman mangrove sendiri. Iya, saya dengar juga kawasan mangrove ini dulunya sudah ada ya, tapi sempat dirusak gitu. Itu bisa diceritakan kenapa Bang? Baik, pada saat itu sekitar tahun 2008, itu kan masa peralihan ke reformasi 98 maksud saya. Baik dari pengusaha maupun masyarakat setempat mulai datang ke hutan. Itu hutan di kawasan Suaka Marga Satwa, itu ditebang, dirambah dengan liar, kemudian dijadikan arang dan dijual. Nah, mulai dari situ, saya berpikir bahwasanya hutan Suaka itu bakal habis, kan seperti itu, walaupun itu lahan negara. Nah, karena saya hanya kader konservasi, maka saya melakukan penanaman kembali, hanya saja berada di luar kawasan. Kawasan Suaka Marga Satwa? Iya. Ya. Karena kami memang tidak dibenarkan masuk ke kawasan Suaka Marga Satwa, harus mengurus izin ini dan itu baru bisa masuk. Dan itu juga bukan merupakan wewenang kami sebagai warga setempat untuk masuk ke wilayah hutan kawasan, seperti itu. Ya, bisa diceritakan bagaimana awalnya Abang melakukan penanaman kembali di kawasan yang Abang bikin itu tadi? Ya, jadi pada saat itu saya mencoba mengajak masyarakat ya kan, untuk menanami bakau di lahan mereka masing-masing. Itu benihnya atau bibitnya saya bibitkan, saya mencari ke sana kemari, ya. Misalnya masih ada bakau yang sudah berbuah, itu saya cari di bawah-bawahnya, saya kutip, saya pungut, kemudian saya polybag dan akhirnya kami coba menanam sedikit demi sedikit. Akhirnya banyak yang mengikut, seperti itu. Ya, sehingga mendapatkan respon dari masyarakat. Ya, masyarakat respon, akhirnya mereka mau dan sadar, akhirnya menanami sendiri lahan mereka. Nah, yang memang lahan yang tidak produktif ya, itu ditanami. Nah, kemudian juga akhirnya pada tahun 2002 perambahan hutan itu berhenti karena ada operasi besar-besaran dari pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Ya. Nah, dari mana Bang mendapatkan pengetahuan tentang mangrove dan pembibitan mangrove ini sendiri? Apakah memang Abang punya basic ilmu ataupun disiplin ilmu tentang pertanian ataupun tentang mangrove? Sebenarnya tidak ada ya. Otodidak aja, kebetulan memang mungkin saya bermukim di kawasan hutan, jadi melihat kondisi ini, dan mangrove itu tumbuhnya juga tidak susah, tidak perlu dipupuk dan segala macam, hanya saja bila jatuh saja dari
batangnya dari pohonnya jatuh, bila menancap dia, itu udah bisa hidup. Jadi kan tidak butuh pengetahuan yang terlalu jauh untuk membudidayakan mangrove itu sendiri. Jenis-jenis mangrove yang ditanam biasanya apa aja, Bang? Kalau di sini kebanyakan biasanya bakau ya, ada bakau padi, ada bakau ini apa namanya, bakau bangka, kemudian ada juga api-api, nah seperti itu. Nah itu abang sendiri yang melakukannya, gitu? Tidak, ya bersama teman-teman yang memang punya kesadaran yang sama sehingga mau berbuat untuk itu. Nah, bagaimana secara abang meyakinkan pada saat itu masyarakat, yuk kita mari menanam kembali hutan mangrove yang telah rusak di sekitar kawasan Suaka Marga Satwa, sehingga kita harus menanam juga di kawasan kita. Iya, iya. Karena kawasan kita kan kawasan pendukung namanya ya, berdekatan. Jadi saya meyakinkan masyarakat itu dengan ya berkumpul di mana ketemu, di mana misalnya di warung, saya ngobrol masalah pentingnya pelestarian lingkungan hidup ini sendiri, mulai dari diri kita, kemudian lingkungan kita, keluarga kita, akhirnya saya sampai ke tetangga, sampai akhirnya kami membentuk kelompok seperti itu. Iya, tentu kan itu tidak mudah ya meyakinkan itu, karena itu harus dari abang sendiri yang memulainya, kemudian mengajak masyarakat. Nah, ketika itu pada awalnya respon masyarakat sendiri seperti apa? Ya awalnya susah memang untuk mencari 1-2 orang saja untuk mengikut itu susah ya, banyak tantangan, terutama ya semacam hinaan apa segala macam dikatakan kepada saya orang gila apa segala macam, tapi saya tetap lakukan itu. Saya yakin bahwasanya suatu saat mereka juga akan sadar dan mengikut. Apa sih Bang yang membuat abang yakin sehingga terus mau menanam dan meyakinkan masyarakat supaya ini harus kita selamatkan kawasan bibir pantai untuk menanam mangrove ini? Saya sih hanya memandang ke depan, jauh ke depan, karena yang kita tanam hari ini belum tentu untuk kita gitu, tapi anak cucu kita. Saya selalu meyakinkan seperti itu. Dan saya katakan menanam pohon ini sebuah ibadah, udah itu aja. Dan akhirnya masyarakat mempercayai gitu ya. Iya. Nah di sini juga saya bercerita tentang abang sempat membuat ataupun sudah membuat kelompok tani hutan. Ya kelompok tani ya, itu bisa diceritakan seperti apa Bang? Ya pada tahun 2003 kalau saya tidak salah itu akhirnya kami bersama, belum banyak pada saat itu, sekitar 10 orang, kami berkumpul akhirnya membuat satu kelompok yang namanya kelompok tani lancang kuning. Itu lebih konsentrasi memang terhadap lingkungan hidup, terutama masalah mangrove. Itu dia. Mulai dari tahun 2003 ya, berjalan sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya, baik Bang Salim, kita tahan dulu perbincangan kita, nanti akan kita sambung kembali. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa kelompok tani lancang kuning yang didirikan oleh Muhammad Salim ini? Kita simak cuplikannya. Muhammad Salim dikenal sebagai kader konservasi alam. Ia tidak saja peduli akan kelestarian alam di desanya, Salim juga aktif menyampaikan pesan-pesan konservasi ke sekolah-sekolah. Salah satu sekolah yang dikunjunginya adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amalia Rintis. Di sini, Salim memberi pengetahuan kepada siswa sekolah dasar akan manfaat mangrove. Bersama masyarakat yang peduli akan konservasi alam, Salim pun membentuk sebuah kelompok tani mangrove bernama Lancang Kuning. Kegiatan mereka beragam, seperti melakukan pembibitan, perawatan, dan penanaman mangrove. Mereka juga kerap membagikan bibit mangrove kepada masyarakat secara gratis. Bahkan jika mereka meminta di bawah jumlah 2.000 bibit, mereka pun menyanggupinya demi kampanye pelestarian lingkungan. Ya, Bang Salim, bisa dijelaskan nggak seperti apa sih fungsinya kelompok tani Lancang Kuning itu sendiri? Ya, fungsi kelompok itu sendiri memang lebih kepada kita berhimpun, membahas sesuatu masalah terkait dengan lingkungan. Nah, kemudian kami juga membahas apa yang harus dibuat, misalnya pembibitan, ya, pembibitan mangrove seperti yang kita lihat tadi, pembibitan seperti itu. Jadi Lancang Kuning itu sendiri sekarang memang sudah bisa dikatakan kelompok tani hutan yang mandiri. Kelompok tani hutan yang mandiri. Ya, karena kami sudah memproduksi bibit itu. Kalau dalam skala 2.000 ke bawah ada masyarakat yang ingin menanam, termasuk mahasiswa, itu kami gratiskan. Gratis? Ya. Diberikan secara cuma-cuma 2.000 bibit lebih gitu ya? Ya. Wah, menarik sekali. Nah,
Sudah ada berapa orang sekarang anggota kelompok taninya ini? Kelompok sih tidak banyak memang ya. Kalau khusus di Kecamatan Secanggang ini sekitar 20-an orang. 20-an orang, tidak banyak gitu ya, Tidak tapi banyak. mempunyai kinerja yang cukup Iya, lumayan iya, ya. iya. Karena kita kan lebih kepada memberdayakan orang-orang yang memang di luar kelompok untuk bekerja seperti yang kita lihat tadi. Ya. Nah, sudah seberapa jauh sih mangrove-mangrove ini ditanami oleh kelompok tani kita itu, Bang? Ya, kalau luas lahan ya, lahan yang sudah kita hijaukan dengan kelompok itu mungkin lebih kurang ada 100 hektar, cuman tidak di satu titik di Kecamatan Secanggang ini, tepatnya di Desa Pantai Gading ini. Juga sudah meluas sampai ke kecamatan tetangga kita seperti di Tanjung Pura, di Pangkalan Berandan, di Pangkalan Susu, ke Besitang, seperti itu. Berarti tidak hanya di sekitar kecamatan Tidak, ini aja tidak, ya, tidak. Kecamatan Secanggang, tapi lebih meluas lagi ya di sekitaran di pinggir-pinggirnya gitu ya. Iya. Nah, apa sih manfaat yang dirasakan oleh anggota kelompok tani ini secara pribadi gitu, Bang, dengan penanaman mangrove ini? Ya, kalau secara pribadi mungkin ada satu yang mereka rasakan itu kepuasan, ya kepuasan batin yang tidak bisa dihargai ya. Kemudian juga ada hal lain yang mungkin ada sedikit keuntungan dari hal-hal di luar yang kita tadi menyumbang bibit kepada masyarakat sekitar 2.000 ke bawah itu ya, secara gratis, kan ada lagi yang dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan bibit. Nah, di situ mungkin ada sedikit rezeki yang dibagi seperti itu. Gitu ya, untuk masyarakat sendiri ya. Iya. Nah, mengenai proses pembibitan, itu bisa dijelaskan seperti apa, Bang? Ya, proses pembibitan ini kan kita mulai seperti yang kita lihat tadi, di dalam satu kolam, itu penuh lumpur, kita isi ke dalam polybag, lumpur yang ada di situ kita isi dalam polybag, kemudian propagul, ada nanti namanya propagul, bibitnya tidak saya bawa tadi kan. Nah, itu ditancapkan ke situ, cukup seperti itu saja. Cukup mudah ya, sangat Iya, mudah ya? sangat mudah sekali. Iya, Bang, manfaat yang terasa langsung bagi masyarakat dari penanaman mangrove ini apa sih, Bang, sebenarnya? Ya, terutama kepada nelayan ya, karena kan mangrove ini di pesisir, artinya di sana penduduknya nelayan kan begitu. Mereka kalau mangrove sudah jadi mereka sangat senang. Kenapa? Karena penghasilan mereka bertambah. Karena kan mangrove itu di sisi ekologinya bisa tempat pemijahan dari biota air seperti udang, kepiting, ikan, nah seperti itu. Jadi penghasilan mereka bertambah. Kemudian dari segi ekonomis juga ya, ekonomisnya tentunya dari buah-buah mangrove itu bisa menghasilkan makanan. Bisa menghasilkan makanan? Iya. Maksudnya seperti apa itu? Bisa dibuat kue seperti bolu, ya seperti kue-kue lain yang kering itu, keripik dan segala macam. Ada juga minuman dari situ. Kita bisa Ternyata- buat teh. Ya, berarti tidak hanya buahnya saja yang bisa dimakan, tapi juga bisa diolah menjadi yang lain gitu ya? Iya, iya. Apa saja itu, Bang, misalnya? Nah, itu ada buah bakau itu bisa dibuat untuk tepung, membuat bahan kopi. Ada kemudian membuat dari buah nipah itu bisa tepung untuk membuat kue bolu. Nah, seperti itu. Itu yang dikerjakan juga oleh kelompok lancang kuning tapi kaum perempuannya. Ya. Oh, itu untuk ibu-ibunya Iya. biasanya. Nah, itu idenya dari mana, Bang? Dan ilmunya dari mana itu bisa dapat pengolahan yang lain dari pohon mangrove sendiri? Ya. Tahun berapa saya lupa, itu kebetulan dari kelompok kami diundang oleh satu lembaga dari Jawa di Medan ya, mengajarkan cara pembuatan makanan itu dari buah-buah mangrove ini. Jadi akhirnya kami di sini meneruskan itu. Sayangnya pemasarannya susah, itu aja. Susah. Nah, Ya. Nah, itu untuk untuk supaya produksinya itu bisa tersebar luas, itu apa yang dilakukan oleh kelompok sendiri, kan susah gitu. Apa upayanya? ya kita ada event-event misalnya pameran di tingkat provinsi maupun Kabupaten Langkat sendiri, kita selalu tampil ya setiap tahun yang diadakan misalnya hari jadi Kabupaten Langkat, kita selalu tampilkan makanan-makanan itu. Cuman sayangnya hanya sampai di situ saja gitu. Jadi perhatian pemerintah juga pihak terkait seperti Dinas Perindustrian Perdagangan tidak ada sama sekali perhatian yang sampai ke situ. Sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan untuk supaya bisa memasarkan itu lebih jauh lagi menurut Abang? Sebenarnya itu tadi promosinya yang lebih sebenarnya. Harus ada promo yang lebih. Ini loh bahan dari mangrove, ada temuan baru, kita bisa makan, tidak hanya manfaatkan batang kayunya tapi juga buahnya bisa dibuat. Cuman sayangnya dukungan pemerintah untuk itu kurang. Oke. Ya. Nah, dari tahun berapa ini berjalan kelompok tani kita? Kelompok tani tahun 2003 sudah berjalan, cuma saja kalau untuk jenis makanan, pengolahan makanan itu baru-baru saja sekitar tahun 2011 ya. 2011 ini. Ya, nah. Kalau boleh dibilang dari tahun 2003 sampai sekarang gitu ya.
Dana operasionalnya ini seperti apa ini Pak? Ya, operasional kelompok terutama ya kami dari penjualan bibit tadi. Yang kami benihkan tadi, misalnya ada kelompok-kelompok ataupun masyarakat yang membutuhkan lebih, misalnya itu ada proyek ya, biasanya kan orang-orang dari pemerintah pusat itu ada proyek, dia cari bibit yang sudah jadi beli di kelompok. Seperti itu. Jadi ya dana operasional iya, yang pemasukan iya, dari kelompok. iya, Ya. iya. Ya, Bang, baik. Di catatan saya juga Abang juga merupakan relawan yang membantu pembangunan perumahan tidak layak huni di desa ini. Nah, itu bagaimana ceritanya? Banyak sekali kegiatan aktif Abang ini. Baik, ini sudah beralih kita ya. Jadi pada tahun 2009 itu ada rekrutmen relawan dari Kementerian Sosial. Pada saat itu Departemen Sosial merekrut masyarakat yang mau ikut jadi relawan, namanya TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Jadi itu setiap kecamatan di Indonesia ini ada 1 orang. Setiap kecamatan? Setiap kecamatan di Indonesia ini 1 orang, itu relawan TKSK itu. Nah, tugas-tugas mereka itu berkaitan dengan penyelenggaraan pengentasan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi berangkat dari situ, kebetulan saya juga di kader konservasi alam ini, ada kaitannya, ada hubungannya dengan TKSK itu, sama-sama di desa. Nah, seperti itu. Jadi saya mulai membantu untuk perehapan rumah tidak layak huni itu dari tahun 2012. Sudah berapa banyak? Sudah 3 rumah? tahun, sampai 2015 ini lebih dari 20 rumah sudah. Dengan swadaya masyarakat, tanpa ada dibantu dari pemerintah. Ya, menarik sekali. Nah, di sini juga catatan saya juga, Abang juga pernah mendapatkan menyabet penghargaan Wana Lestari tahun 2012 tingkat provinsi. Nah, itu seperti apa ceritanya? Ya, pada saat itu saya dapat tawaran ya dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, karena melihat kegiatan yang saya lakukan, mereka tertarik, coba kamu susunlah apa sih kegiatanmu yang selama ini kamu lakukan sebagai kader gitu. Kita coba ikutkan lomba. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu saya penyusunan berkas ya. Akhirnya saya ikut lomba, seperti juga ditinjau ke lapangan apa kegiatan saya dari Kementerian Kehutanan pada saat itu. Akhirnya pada tahun 2012 saya juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Utara, akhirnya mewakili ke pusat, ke Jakarta. Namun di Jakarta saya kalah. Iya, tidak mendapatkan juara gitu ya. Iya. Ya, dari mendapatkan penghargaan itu, apa sih yang Abang rasakan gitu? Apakah menjadi lebih hebat ataupun seperti apa gitu? Perasaannya seperti apa? Ya, sebenarnya tidak dari penghargaan itu pun, memang dari awal sudah komitmen saya untuk memperbaiki lingkungan ini. Jadi terus sampai saya terus semangat untuk melakukan penghijauan ini, baik dari kelompok sendiri, dengan masyarakat maupun dengan mahasiswa. Seperti itu. Ya, baik Bang Salim, kita tahan dulu perbincangan kita, nanti akan kita sambung kembali. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh Muhammad Salim ini? Kita simak cuplikannya. Yang jelas dari kita bergabung di kelompok ini, kita mempunyai banyak teman untuk bersilaturahmi dan membangun desa, terutama di bidang mangrove. Kami mendapatkan banyak manfaat, salah satunya kami selaku petani ataupun nelayan di sini dapat menambah penghasilan kami. Kalau harapan kami sebagai masyarakat di sini, masyarakat petani dan nelayan di sini adalah ya ingin mangrove di sini dilestarikan, dijaga. Banyak yang saya rasakan pas penghasilan dari pekerjaan saya. Dari mulai penakaran bibit, hasil bekerjanya ya, dari mangrove ini. Memang betul bagus itu memang hasilnya dari Muhammad Salim tadi ya kan. Masalah di mangrove ini memang semua banyak manfaat bagi kami yang mengerjakan memang. Bagi untuk kami sendiri pun juga, selain untuk dimanfaatkan kayunya, dari buahnya juga sekarang bisa diolah dibuat makanan ya kan. Bagi kami sempat juga sudah buat pelatihan yang dari mulai buah api-api, buah tumus, itu semua udah diolah dari puding nipa, dari jeruju, keripik jeruju, udah. Ya, harapan kita ke depannya ya kita minta kalau bisa itu harus kita dukung lah, minta dukungan harus dilanjutkan ya kan. Dari mulai dana untuk pengolahan, pembuatan kan supaya ada yang mendukung itu. Bang Salim itu sudah menjadi kader konservasi teladan di saat tahun 2013 kemarin. Gitu. Jadi memang cukup dirasakan oleh masyarakat sini karena dia banyak memberikan penyuluhan kepada kelompok, baik kelompok masyarakat, kepada anak-anak sekolah, gitu, mahasiswa.
yang datang maupun kami yang beliau yang datang maupun kami yang ke rumahnya. Bagaimana ke depannya mangrove ini tetap lestari gitu, tidak banyak yang terjadi alih fungsi karena banyak juga masih hutan-hutan kita yang masih dirambah, yang dialihfungsikan. Nah, harapan kami ke depan bagaimana pemerintah ini memberikan suatu tindakan yang jelas kepada perambah-perambah tersebut. Ya, Bang Salim, dari awal Abang tahun 2003 berkegiatan sampai sekarang, bisa diceritakan nggak Bang kesulitan yang Abang alami? Ya, kesulitan itu kan di awal-awal memang ada. Ya, sampai sekarang juga ada, cuman dia makin mengecil volumenya. Nah, seperti yang kami hadapi di awal-awal itu ya, untuk meyakinkan orang itu sangat sulit. Karena memang merubah pola pikir orang itu tidak gampang kan. Nah, tapi setelah mereka merasakan dari apa yang kami buat dari kelompok maupun pribadi, akhirnya mereka dapat merasakan dan banyak yang mengikut. Yang tadinya mengolok-olok, mengejek-ngejek apa yang lakukan, udah kalian tanam saja biar kami yang menebang, kalian tanam saja kami yang menebang. Orang yang ngomong begitu akhirnya sekarang ikut menanam, gitu. Ya, malah jadi ikut concern terhadap menanam ya, gitu ya. Iya. Ya. Nah, kedepannya rencananya yang ingin Abang lakukan lagi apa lagi nih Bang? Ya, tentunya kami kelompok ya maupun secara pribadi saya tidak akan berhenti selagi lahan-lahan kosong itu masih ada, kami akan terus berbuat dan menanam. Ya, itu aja. Semua lahan kosong akan ditanami oleh bibit-bibit mangrove ya? Iya, apabila dapat izin juga dari yang punya lahan, nah, seperti itu. Ya, mungkin terakhir nih Bang, pesan Abang untuk lingkungan apa Bang bagi pemirsa Daai TV? Baik, untuk masyarakat tentunya, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita, mulailah dari diri kita, dari lingkungan kita, sampai akhirnya terus, karena yang kita tanam, yang kita lakukan hari ini bukan untuk diri kita, tapi untuk anak cucu kita ke depan. Ya. Terima kasih. Ya, Bang Salim, kebahagiaan apa sih Bang yang Abang rasakan ketika kayak tadi awalnya agak susah gitu kan, karena sudah berhasil meyakinkan masyarakat gitu. Nah, setelah berhasil, kebahagiaan apa yang Abang rasakan sebenarnya? Sebenarnya hanya kebahagiaan batin yang pertama ya. Kalau dari materi saya sih biasa-biasa aja gitu kan. Nah, kemudian kebahagiaan yang kedua tentunya keluarga. Keluarga saya mendukung apa yang saya lakukan, meskipun kadang saya bawa uang atau tidak, mereka tidak pernah mengeluh. Itu saja. Ya, itu kebahagiaan paling utama dirasakan ya. Ya, Bang Salim, terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Ya, pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Muhammad Salim ini bisa menjadi inspirasi sekaligus suri tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi kita kali ini. Tebarkanlah nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Salam dulu Bang. Didukung oleh